Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 5.930. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang masih berpotensi lanjut naik minggu ini. Karena memang masih ada sentimen positif pada saham-saham ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Jing. Saham Jing pada perdagangan hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 192. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Jing bergerak sangat uptrend dan telah berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150. Jadi apabila teman-teman ikutin analisa saya pada saham Jing 2 minggu lalu atau minggu lalu, saya telah menjelaskan apabila Jing berhasil break dari resisten kuat ini, maka untuk jangka pendek Jing akan bergerak sangat uptrend. Dan selama hampir 3 minggu terakhir ini, saya telah menganalisa Jing 2 kali. Jadi saat menyentuh garis EMA 150 dan pada waktu sebelumnya pada saat berada sekitar harga 140. Bisa kita lihat Jing sebelumnya bergerak sangat downtrend, tapi setelah berhasil break dari garis EMA 50, Jing terus bergerak naik. Dan saat ini memang sentimen positif pada batubara masih sangat bagus karena sampai hari ini harga batubara masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi ini merupakan salah satu sentimen positif yang bisa membuat Jing melanjutkan kenaikan minggu ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini malah melakukan distribusi. Sedangkan hari ini asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk membeli saham Jing. Jadi dari data yang kita dapat melihat Jing masih berpotensi untuk lanjutkan kenaikan menuju target terdekat sekaligus resisten di harga 200. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Jing di harga bawah, apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat Jing masih gagal naik menembus harga 200 ini. Karena sebelumnya Jing telah beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 200 dan terlihat masih gagal. Jadi harga 200 merupakan support resisten yang lumayan kuat untuk saham Jing saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry di harga ini. Karena walaupun minggu ini masih ada potensi untuk naik, tetapi saat ini harga Jing sudah naik sangat tinggi. Paling aman adalah tetap tunggu Jing terkena pullback dulu. Untuk supportnya saat ini jika kita lihat berada di harga 175 dan satu lagi di garis EMA 150 yang telah menjadi supportnya. Jadi di garis EMA 50 saat ini berada sekitar harga 163. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, apabila tujuannya memang mau trading jangka menengah atau jangka panjang, karena saat ini sektor batubara masih oke, teman-teman masih bisa hold selama garis uptrendnya belum patah. Jadi selama trennya masih terus naik, hold saja. Pada saat terkonfirmasi garis uptrend telah patah, baru teman-teman take profit. Tapi apabila teman-teman ingin take profit dulu, seperti saya bilang tadi, tunggu di sekitar harga 200. Apabila terlihat gagal break, teman-teman take profit. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 175 atau di garis EMA 150-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1245. Bisa kita lihat di grafik, memang terlihat dalam 1 minggu ini LSIP masih bergerak sideways. Karena masih gagal naik menembus resisten di harga 1250. Dan setiap kali menyentuh atau mendekati harga 1250, LSIP terlihat mulai turun. Tapi masih bertahan di atas daerah support di harga 1150. Jadi masih sideways dan masih berusaha untuk break dari resisten ini. Tapi secara tren jangka menengah LSIP masih bergerak sangat uptrend.
Jadi yang sebelumnya bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support kode EMA 150, setelah berhasil rebound, LSP terus melanjutkan kenaikan. Dan saat ini juga seperti sektor batubara, sektor CPO juga harga CPO-nya masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi ini juga merupakan sentimen positif pada saham-saham CPO. Jadi selain saham LSIP, teman-teman juga bisa amati saham BWPT dan AALI. Karena itu ketiga saham ini juga masih ada potensi lanjut naik apabila harga CPO juga keesokan harinya melanjutkan kenaikan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih melanjutkan kenaikan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita teman-teman lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masih masuk membeli saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, bisa amati pergerakan LSIP dalam 1 minggu ini. Jadi besok apabila terkonfirmasi LSIP berhasil break dari harga 1250, teman-teman bisa entry. Karena target terdekat saat ini berada di sekitar harga 1300. Di sekitar daerah sini. Satu masih ada target berikutnya apabila harga 1300 lewati adalah di harga 1450 sampai 1500. Dan secara tren jika kita lihat saat ini LSIP juga masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi trennya yang sebelumnya bergerak downtrend saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini di sekitar harga 1000 ke bawah, saham LSIP saat ini masih sangat layak untuk di hold karena potensinya masih sangat bagus. Berikutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 5.100. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham Inco saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat Inco telah berhasil naik di atas harga 5.000. Jadi saat ini Inco berhasil naik di atas resisten di harga 5.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada saat kenaikan 2% ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat selama hampir 1 bulan terakhir ini asing masih terus masuk mengakumulasi saham ini. Dengan jumlah yang bisa kita lihat lumayan besar. Jadi selama hampir 1 bulan ini asing terus entry membeli saham Inco dan harga Inco terus melanjutkan kenaikan. Dan sampai saat ini belum terlihat adanya distribusi yang dilakukan oleh asing. Jadi dari data yang kita dapat melihat Inco dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 5.350. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saya lebih menyarankan untuk tunggu di sekitar harga 5.000. Jadi walaupun saat ini berada di harga 5.100, masih ada potensi Inco untuk turun kembali mengetes harga 5.000 ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, menurut saya saham Inco masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini harga nikel masih terus melanjutkan kenaikan. Dan potensi harga nikel ke depannya juga masih sangat bagus karena masih ada potensi untuk terus naik. Jadi untuk saham Inco dan Antam masih bisa kita hold untuk jangka panjang. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.280. Jadi setelah tadi kita bahas saham Inco, sekarang saya akan coba bahas saham Antam yang sama-sama bergerak dalam sektor mining untuk nikel. Bisa kita lihat secara tren Antam saat ini juga bergerak sangat uptrend. Dan menariknya pada saat kenaikan hari ini Antam telah berhasil naik di atas resisten di harga 1.250. Jadi selama hampir 3 minggu terakhir ini Antam selalu gagal naik di atas harga ini. Jadi selalu berada di bawah harga 1.250. Atau setiap kali menyentuh harga 1.250, Antam selalu turun kembali. Tapi hari ini Antam berhasil naik di atas harga resistennya. Dan untuk
Support terdekat saat ini berada di sekitar harga 1150. Sedangkan untuk support di MA50 berada di sekitar harga 1080. Untuk garis MACD terlihat Antam saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada saat kenaikan 2% ini terlihat bandar melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing dalam 2 minggu terakhir ini juga masih terlihat melakukan akumulasi pada saham Antam. Tapi jumlah akumulasinya tidak sebesar saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, besok tunggu konfirmasi Antam berhasil break dari harga ini. Jadi walaupun saat ini Antam telah berhasil naik di atas harga 1250, masih belum terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Jadi kita besok tunggu, apabila besok Antam ditutup naik dan terbentuk candle putih, itu baru terkonfirmasi dan Antam berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1350 sampai 1400. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry besok bisa entry apabila Antam masih melanjutkan kenaikan. Tapi apabila ternyata Antam besok turun kembali di bawah harga 1250, sebaiknya teman-teman tunggu di sekitar daerah support di harga 1150 sampai 1200. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis MA50 tidak perlu melakukan cut loss maupun take profit. Karena memang potensi Antam kedepannya juga masih sangat bagus. Dan selain saham Antam, saya akan coba bahas sedikit tentang saham BRPT. Walaupun tidak akan saya analisa hari ini. Teman bisa lihat sebelumnya juga saya menganalisa saham Antam barengan dengan saham BRPT. Karena sama-sama masih berusaha untuk break dari resistennya. Tapi saat ini juga bisa kita lihat BRPT hari ini telah berhasil naik di atas resisten di harga 1150. Dan apabila besok terkonfirmasi break, maka BRPT juga akan melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman juga bisa fokus pada saham ini, lihat apakah besok terkonfirmasi resisten ini terlewati. Apabila terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 1300. Jadi saham BRPT, Antam bisa kita amati, tapi ingat kenaikan hari ini masih belum mengkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.